Halo semuanya, ikan hias air tawar kerap diburu untuk dijadikan koleksi di akuarium rumah. Umumnya mereka diburu karena memiliki bentuk yang unik dengan corak warna yang indah. Namun ada spesies air tawar ini termasuk dalam jenis yang terancam punah. Jumlah habitat yang berkurang, polusi air, dan diperparah dengan penangkapan ikan secara berlebihan menyebabkan beberapa jenis ikan hias air tawar langka beberapa tahun terakhir. Berikut 7 jenis ikan hias air tawar langka yang rentan punah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Kalau begitu kita lanjut ke videonya. Pertama, ikan discus. Ikan discus termasuk dalam golongan ikan hias air tawar langka di alam liar. Ikan yang memiliki nama Latin Symphisodon ini memiliki ukuran tubuh yang besar dengan dominan warna-warna cerah. Mereka kadang-kadang disebut sebagai raja akuarium karena keindahan warnanya. Ikan ini berasal dari lembah sungai Amazon dan beberapa anak sungainya termasuk kawasan Rio Negro. Ikan discus sering berkumpul di dekat pohon tumbang di sepanjang pantai dan lebih menyukai perairan yang tenang. Maka tidak mengherankan jika spesies ini jarang ditemukan di perairan berarus keras. Jika Anda tertarik memelihara ikan ini di dalam akuarium, pastikan suhu air di kisaran 27 Celcius. Untuk itu, ikan jenis ini tidak cocok untuk kalangan pemula karena membutuhkan banyak persiapan dan pengalaman agar ikan dapat tumbuh dengan optimal. Selain membutuhkan lingkungan yang hangat, ikan ini juga menyukai tanaman berdaun lebar dan besar. Tak heran, discus juga sering dijadikan ikan aquascape. Anda juga dapat menambahkan beberapa kayu lapuk yang disusun secara vertikal untuk menstimulasikan cabang dan pohon tumbang di habitat liar mereka. Termasuk beberapa tanaman terapung dapat digunakan sebagai area peneduh. Di alam liar, partikel hasil dari penguraian sampah atau tumbuhan merupakan sumber pangan ikan discus. Mereka juga mengonsumsi beberapa biota di dasar batu-batuan seperti cacing dan krustasea atau udang-udang kecil. Oleh karena itu, gunakan pakan yang berbahan dasar tanaman seperti spirulina, butiran, alga, dan pelet udang. Selain itu, Anda dapat menambahkan beberapa makanan beku termasuk sayuran sebagai tambahan vitamin yang baik untuk mendorong pemijahan. Kedua, dwarf pufferfish. Ikan hias air tawar yang juga layak untuk dibudidaya agar tidak punah adalah jenis dwarf pufferfish. Ikan yang juga dikenal Carinotetraodon travancoricus ini adalah ikan air tawar berukuran kecil yang berasal dari daerah Kerala dan Karnataka Selatan. Berbeda dari kebanyakan spesies ikan hias air tawar yang langka lainnya, ikan jenis ini memiliki bentuk tubuh yang unik dan eksotis. Ikan ini merupakan salah satu dari ikan buntal yang dapat hidup di air tawar. Menurut penelitian, warna dan corak pada tubuh ikan hias ini bergantung pada suasana hati mereka. Mulai dari warna hijau hingga coklat dengan bintik-bintik gelap, dan warna putih atau kuning di bagian perut. Selain memiliki bentuk tubuh yang tidak biasa, ikan ini juga tidak membutuhkan tangki air berukuran besar karena ukuran tubuh mereka yang kecil. Untuk itu, Anda cukup menyediakan akuarium berkapasitas 5 hingga 10 galon air. Pastikan air dan media yang digunakan bersih dan bebas dari nitrit serta amoniak sebelum menambahkan ikan ke dalam tangki akuarium, agar berkembang biak dengan lebih baik. Ciptakan banyak tempat persembunyian agar ikan merasa aman. Anda dapat menambahkan dekorasi untuk dijelajahi ikan-ikan ini karena sifat mereka yang penasaran dan mudah bosan. Seperti menambahkan tanaman aquascape Javimoss dan Javfern yang cocok dengan habitat asli mereka di alam liar. Menurut beberapa pembiak ikan buntal air tawar, makanan yang cocok diberikan adalah makanan beku seperti cacing darah, jentik nyamuk, tubifax, serta hindari pelet dan makanan bubuk lain. Ketiga, Malawi cichlid. Memelihara ikan cichlid Malawi jelas bukan untuk pemelihara ikan yang penakut. Mereka semua adalah spesies yang agresif. Tetapi jika dipelihara dalam kondisi yang tepat dapat memberikan hiburan selama berjam-jam untuk menyaksikan kehidupan sehari-hari mereka. Semua spesies Malawi berasal dari satu tempat, Danau Malawi di Afrika. Danau Malawi memiliki sedikit atau tidak ada vegetasi di beberapa tempat, tepi danau berbatu dan substratnya sangat berpasir. Ini perlu ditiru di tangki Anda, banyak batu harus ditambahkan ke tangki, bangunlah dan buat banyak tempat persembunyian untuk ikan.
Pastikan batu-batu itu aman untuk ikan. Batu dengan tepi bergerigi dapat menyebabkan cedera. Gunakan hanya batu paling halus. Letakkan batu-batu di tangki sebelum substrat. Jika Anda khawatir akan menggores kaca di dasar tangki atau ingin menyebarkan berat batu, letakkan beberapa potongan polistirena di bawahnya. Alasannya adalah karena sebagian Malawi akan menggali ke dalam substrat. Jika ini dilakukan di bawah bebatuan, hal itu dapat menyebabkan tanah longsor. Tidak peduli seberapa bagus Anda menata akuarium, ikan Malawi akan menata ulang semuanya agar sesuai dengan keinginan mereka. Ukuran akuarium untuk ikan ini biasanya lebih besar daripada ikan lain. Sebagian besar pemelihara ikan Malawi akan menggunakan setidaknya akuarium 1000 liter, terkadang hingga 2000 liter, semakin besar semakin baik. Salah satu masalah terbesar dengan ikan Malawi adalah penyakit kembung Malawi. Penyakit ini disebabkan oleh pemberian makanan yang salah pada ikan dan sangat sulit diobati. Ikan Malawi membutuhkan makanan nabati, pelet dan makanan serpihan cocok untuk ikan ini, dan tambahkan juga spirulina. Cacing darah dan tubifex harus disertakan dalam makanan, begitu pula udang air asin, tetapi variasikan makanannya agar ikan tidak bosan dengan makanan yang sama. Keempat, angelfish. Dikenal memiliki nama Latin Thyrophilum. Ikan angelfish hidup di air tawar dan kerap diburu karena memiliki bentuk tubuh yang unik. Banyak yang menjadikan ikan ini sebagai tambahan koleksi ikan bertubuh unik untuk akuarium di rumah. Sama seperti ikan discus, ikan ini juga masuk dalam keluarga cichlid dan berasal dari lembah Amazon, Orinoco Basin, dan berbagai sungai di perisai Guyana di Amerika Selatan yang tropis. Di alam liar, ikan ini sering bersembunyi di antara akar dan tanaman air. Pola garis yang berupa kombinasi motif acak berwarna hitam dan putih berfungsi sebagai kamuflase untuk menghindari predator dan ikan bertubuh besar yang lain. Umumnya, angelfish membutuhkan lingkungan akuarium yang hangat, idealnya sekitar 27 derajat Celcius, dengan kandungan air berkisar 6 hingga ke 7. Melihat tempat asalnya yakni Sungai Amazon, ikan angelfish membutuhkan tempat tinggal berukuran besar. Untuk itu, jika Anda berniat untuk memelihara ikan hias ini, pastikan Anda memiliki wadah berkapasitas minimal 55 galon air agar ikan dapat bertahan lama. Jika memungkinkan, pilihlah tangki ikan yang tinggi untuk mengakomodasi bentuk tubuh ikan. Tambahkan tanaman yang dapat tumbuh tinggi seperti Echinodorus grisbaceae atau Echinodorus amazonicus yang lebih umum dikenal sebagai tanaman pedang Amazon, dan pakis lidah ke dalam akuarium untuk tempat bermain ikan angelfish. Anda juga dapat memodifikasi akuarium menyerupai Sungai Amazon dengan menambahkan arus dan dekorasi kayu apung yang disusun secara vertikal untuk meniru cabang dan pohon yang tumbang. Meskipun dikenal sebagai spesies yang tenang, namun angelfish bisa agresif satu sama lain, terutama saat berkembang biak. Bahkan mereka tidak ragu untuk memakan ikan yang bertubuh lebih kecil. Angelfish adalah jenis omnivora atau pemakan hewan kecil dan tumbuh-tumbuhan. Jika Anda berniat memelihara mereka di akuarium, berikan pakan pelet dan udang serta lengkapi menu dengan makanan beku dan hidup. Kelima, ikan kapa. Ikan hias air tawar yang kini mulai jarang ditemui di alam liar adalah ikan kapa atau hatchetfish. Ikan ini kerap diburu kolektor hewan air tawar sebagai penghias akuarium karena bentuk tubuh mereka yang tidak biasa, yakni terlihat seperti kepala kapa. Selain itu, ikan ini memiliki kemampuan unik lain seperti melompat ke udara menggunakan kepakan sirip mereka yang besar untuk menangkap serangga. Maka tidak heran jika mereka kerap disebut dengan ikan terbang. Ikan yang berasal dari Panama dan Amerika Selatan ini dapat tumbuh hingga 4 cm. Di alam liar, ikan ini dikenal sebagai jenis yang tenang, bahkan cenderung pemalu, sehingga mereka cocok dipelihara bersama ikan lain. Karena ikan ini kerap berenang di dekat permukaan air, pastikan Anda menempatkan beberapa tanaman terapung di akuarium seperti Amazon frogbeet. Meskipun memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi, namun ikan ini tidak disarankan untuk peternak ikan hias dari kalangan pemula. Untuk 6 ekor ikan kapa, Anda dapat menyiapkan wadah berkapasitas 30 galon air. Lalu pastikan akuarium harus ditutup rapat karena ikan ini dikenal gemar melompat dari kolam. Keenam, ikan arwana. Ikan hias air tawar yang tergolong hewan langka lain adalah ikan arwana. Mereka sering dipelihara karena memiliki bentuk tubuh yang unik. Menurut penelitian,
Ikan ini berasal dari lembah sungai Amazon dan dapat tumbuh hingga 120 cm di alam liar, tetapi ukuran mereka hanya berkisar 70 cm di penangkaran. Oleh karena itu, Anda membutuhkan akuarium besar untuk menampung ikan-ikan ini. Mereka nyaman berada di akuarium yang kondisinya dekat dengan habitat di alam. Untuk itu, Anda dapat menambahkan beberapa tumbuhan, pasir, dan bebatuan. Agar arwana dapat berkembang dengan baik, pastikan suhu air dalam keadaan hangat sekitar 27 derajat Celcius dengan kandungan air 6 hingga ke 7. Selain itu, tempatkan penutup pada tangki akuarium untuk mencegah ikan hias air tawar unik ini melompat keluar. Ikan ini termasuk dalam golongan karnivora yang gemar memakan ikan-ikan berukuran kecil, krustasea, dan serangga. Ketujuh, ikan zebra pleco. Ikan hias air tawar yang termasuk dalam hewan langka selanjutnya adalah ikan zebra pleco. Ikan ini sulit didapat dan sering diburu karena corak dan bentuk tubuh mereka yang unik. Ikan zebra pleco berasal dari sungai Rio Xingu yang berlokasi di Brazil dan merupakan spesies kerdil yang hanya mencapai panjang maksimum 7 cm. Oleh karena itu, mereka adalah pilihan yang bagus untuk tangki kecil hingga menengah. Jika Anda berniat menyimpan ikan ini di akuarium, tempatkan beberapa dekorasi kolam seperti batu-batuan dan kayu apung untuk tempat ikan bersembunyi. Lalu pastikan tingkat air di akuarium antara 6,5 dan 7,0 dan suhu berkisar 21-27 derajat Celcius. Sebagai ikan jenis karnivora, Anda dapat memberi mereka makanan berbahan dasar daging beku seperti palet dan binatang hidup seperti bloodworm dan udang. Sebaiknya jangan memelihara ikan ini bersamaan dengan jenis lain karena ikan ini termasuk dalam jenis yang pemalu sehingga kerap kalah dalam bersaing untuk mendapatkan makanan. Itulah 7 jenis ikan hias air tawar langka di alam liar karena sering diburu. Agar populasi mereka tidak semakin turun, sebaiknya lakukan perawatan dengan maksimal, termasuk menyediakan hunian yang sesuai dengan kondisi mereka di alam liar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.